COVID-19. COVID-19 di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen pembimbing, serta teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Setiawati dari jurusan Ekonomi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah gagasan mengenai COVID-19, khususnya di negara Indonesia. Virus COVID-19 atau yang kerap disebut dengan corona merupakan sebuah penyakit menular yang sempat menggemparkan dunia. Yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus tersebut menyebar ke seluruh dunia dengan merenggut banyak nyawa. Gejala umum dari virus COVID-19 yaitu adanya pilek, sakit tenggorokan, demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Jika gejala tersebut berlangsung selama 14 hari, dan apabila orang tersebut juga pernah merawat dan melakukan kontak langsung dengan penderita COVID-19, maka orang tersebut harus segera dilakukan pemeriksaan laboratorium. Bahaya dari virus COVID-19. Saat ini sudah banyak yang menyebar termasuk persebarannya di negara Indonesia. Virus COVID-19 dapat menyebabkan kematian dengan jumlah kasus di Indonesia sampai sejauh ini terdapat 6,48 juta jiwa yang terjangkit virus COVID-19 dan 159.000 jiwa telah meninggal. Penyembuhan virus COVID-19 dapat dilakukan apabila pasien bergejala ringan atau tanpa gejala. Dokter akan menyarankan untuk diisolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah: yang pertama, meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian yang kedua, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Sementara pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain yaitu: yang pertama, pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi. Kemudian yang kedua yaitu pemasangan ventilator atau alat pembantu napas. Yang ketiga, pemberian obat seperti obat anti peradangan dan obat pencegahan penggumpalan darah. Dampak dari COVID-19 bagi negara Indonesia, yaitu mempengaruhi segala aspek kehidupan, yaitu dalam aspek kesehatan dan ekonomi. Dampak pandemi COVID-19 pada aspek kesehatan adalah jumlah kasus positif dan kematian yang cukup tinggi, serta penurunan cakupan sebagian besar layanan kesehatan. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kondisi tersebut berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi. Perlambatan ekonomi tersebut selanjutnya menyebabkan peningkatan pengangguran, terutama pada sektor usaha mikroindustri dan industri rumah tangga. Dan pekerjaan yang berkaitan dengan pariwisata. Dengan adanya COVID-19, pemerintah di Indonesia juga menerapkan lockdown sehingga orang-orang tidak dapat menjalankan pekerjaan mereka masing-masing. Usaha negara Indonesia dalam menyelesaikan virus corona yaitu dalam bidang kesehatan. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan dengan mewajibkan seluruh warga negara Indonesia untuk melakukan vaksinasi. Bagi masyarakat tidak perlu ragu saat melakukan vaksin karena pemerintah sudah pasti menjamin proses dan memastikan keamanan dan efektivitasnya. Pada saat ini, pemulihan kesehatan dan ekonomi bisa dilakukan dengan menjaga budaya 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena tanpa upaya seperti itu, maka pemulihan ekonomi di Indonesia sangat sulit. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dari uraian COVID-19 yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.